percaya kepada Tuhan, sembuh. Saya mau cerita, betul. Ya, ceritanya betul. Saya kenal dengan Pak Ari sekitar 20 tahun. Tahun 2002. Itu berapa tahun yang lalu ya? 22 tahun. Saya cerita awalnya, biar enggak terlalu tegang gitu. Jadi suatu saat Pak Hari ini ada pelayanan di Bandung, di gedung Cipaganti. Cipaganti itu gedung yang besar, isinya kira-kira bisa sampai 2.000-3.000 orang. Duduk di bawah, bukan di atas, duduk di bawah. Nah, ini istri saya nih jadi lakon. Itu saya tadi bilang cantik kan loh. Itu tuh di sana itu. Saya harus bilang cantik, kalau enggak saya nanti marah gitu. Jadi saya tidak tahu, tapi Pak Hari ada di Bandung. Hari itu adalah hari pelayanan. Nah, istri saya ini dengar mungkin Pak Hari mau datang, bilang sama saya, Mas, tinggalnya Mas ya? Apa ya? Lupa saya. Saya mau ke Cipaganti. Ada apa? Ada Pak Hari di sana. Ada apa? Pak Hari itu siapa? Pak Hari itu polisi. Loh, dia ketangkep. Enggak, dia cerita Pak Hari ini polisi yang dapat karunia dari Tuhan untuk dipakai tangannya ataupun dirinya ataupun badannya untuk bisa menyembuhkan umat manusia yang percaya kepada Yesus untuk disembuhkan. Benar-benar percaya apa enggak seperti itu? Saya waktu itu ya tidak percaya. Nah, polisi itu kan nyekel maling, nyekel ya bongso pungli lagi. Tapi itu dulu ya Pak Adi ya. Sekarang masih. Nah, istri saya itu minta diantar ke sana. Saya bilang saya nggak mau. Bodoh berobat oleh polisi. Istri saya itu punya penyakit. Jadi kepalanya itu pusing yang tidak pernah hilang. Itu saya tidak tahu udah berapa hari. Pada waktu saya menikah dengan istri saya itu, istri saya gembira-gembira saja. Tapi setelah menikah, bolak-balik pusing. Dan itu nggak pernah sembuh. Nggak pernah sembuh itu ya, kalau dia tidur, mungkin nggak krosol ya. Tapi nggak pernah sembuh. Kesian, saya memang lihatnya kesian, tapi saya kan merasa bahwa saya ini tentara ya, saya tegar aja. Biar aja dalam hati saya, tapi orang sakit. Nah, dia itu minta untuk dibawa, diantarkan ke tempatnya Pak Ari di gedung Cipaganti. Karena dia yang menangis, maka saya terpaksa mengantar. Terpaksa ya, maaf. Betul, saya terpaksa mengantar. Oke, kalau gitu saya antar, tapi nanti saya pulang ya. Tapi kalau sudah selesai, telepon saya. Saya jemput. Saya berangkat, naik mobil ke Cipaganti. Begitu sampai Cipaganti, saya lihat kok penuh. Gedung itu penuh sekali. Ini ada apa ini? Nah, karena saya gengsi ya, saya bilang, udah tuh turun aja. Minta pulang ya. Ya, dia turun, masuk, nulis-nulis seperti ini. Oke, terus masuk. Nah, saya kan juga pengen tahu ada apa ini di dalam ini. Saya udah pamit pulang, tapi saya balik lagi. Pas tahu nggak? Nggak tahu. Balik lagi saya. Saya masuk, parkir. Saya pura-pura intip, itu kan orang banyak, jadi nggak mungkin ketahuan. Intip itu, ternyata semua didudukkan di bawah. Maaf ya yang duduk di atas ini. Semua didudukkan di bawah. Yang di atas ini adalah orang-orang yang cacat. Pada waktu itu di sana.
orang yang nggak bisa berdiri, orang yang lumpuh, orang yang semua segala macam duduk di atas. Dan itu banyak sekali. Saya masuk dengan sembunyi-sembunyi, dan saya sebagai pejabat, saya tidak akan mau duduk di bawah seperti Bapak Ibu. Sorry ya, saya duduk di bawah, gengsi saya duduk di atas, pelan-pelan saya duduk di atas. Kalau saya ingat seperti itu, jangan-jangan saya ini nanti dibikin nggak bisa jalan saya. Tapi ternyata tidak. Saya duduk di atas, saya lihat. Nah, singkatnya, Pak Hari mulai dengan acara-acara yang acara ini nanti mungkin agak lama ya. Tapi percayalah bahwa Tuhan Yesus akan menyembuhkan Bapak dan Ibu. Amin ya. Nah, mulai dengan lagu-lagu yang menarik itu, kemudian sampai kepada acara berikutnya. Mulai dikumpulkan orang ini, kemudian Pak Hari, yang saya ingat itu hanya Pak Hari sudah sembuh, sembuh, sembuh 3 kali juga. Saya ya kelihatannya minta bapaknya yang sembuh. Terus Pak Hari bilang, siapa yang merasa disembuhkan dari sakitnya, angkat tangan. Terus angkat tangan. Saya nggak sinyal itu, nggak peduli. Saya lihat istri saya angkat tangan apa enggak. Dia itu angkat tangan. Ngomong gak angkat tangan. Dia angkat tangan. Ternyata dia disembuhkan dari sakit pusing yang tidak pernah hilang. Baik kan? Tuhan Yesus. Matur nuwun Tuhan Yesus. Dan sampai sekarang, itu kejadian 22 tahun yang lalu. Sampai sekarang dia hebat, sehat. Nah, berikutnya, kalau saya melihat bahwa istri saya kok sudah sembuh, saya kan punya penyakit. Saya kan Mary, saya itu belum hari masih wow, terus seperti tadi itu. Ada orang yang percaya, ada yang tidak, ya terserah, yang nggak percaya nggak akan sembuh lah itu. Termasuk saya sebenarnya. Tapi setelah saya melihat, saya turun dari kursi. Turun pelan-pelan, saya duduk di bawah seperti Bapak dan Ibu. Mungkin nggak ada yang tahu, nggak apa-apa lah. Pokoknya yang penting Pak Ari nggak tahu aja saya. Mulai lagi nih Pak Ari, sakit jantung, ada sakit ini, sakit ini. Saya ini punya sakit, penyakit. Saya pernah difonis oleh dokter bahwa Pak Amaranto ini hati-hati, ini mengidap sakit jantung, hati-hati, sakit jantung. Kaget sebenarnya saya, dan saya tidak pernah cerita kepada istri saya bahwa saya punya sakit jantung. Saya tidak tahu dia, dan saya tak hapusi. Tapi di situ saya merasa bahwa saya ini punya sakit jantung gitu ya. Nah, saya tunggu Pak Ari nih, doa dulu sampai ke terakhir tuh sembuh, sembuh, sembuh. Dipegang penyakitnya, kan selalu begitu kan. Dipegang penyakitnya, kanker gitu. Diraba, yang kankernya hilang, angkat tangan. Yang ini sakit nih, angkat tangan. Saya bisa pegang jantung saya. Gitu kan, nggak nyeri ya. Terus saya nggak percaya. Ini apa karena Pak Ari bilang sembuh tadi, atau memang saya sembuh? Saya nggak tahu. Rupanya saya baru tahu bahwa Pak Ari ini dipakai oleh Tuhan untuk membantu, untuk mendoakan, untuk menyembuhkan Bapak dan Ibu yang ada di ruangan itu pada waktu itu, termasuk hari ini nanti. Semoga semua bisa disembuhkan. Nah, setelah itu ini masih cerita saya nih. Saya tidak pernah cerita. Saya pulang, pura-pura jemput istri saya, berdua pulang, saya diam aja. Istri saya ini minta untuk ikut Pak Ari.
ikut menjadi ini ya Pak, pakaian gini, itu namanya hamba Tuhan, ikut melayani, ikut pelayanan. Nah, sejak saat itu saya mengikuti Pak Ari untuk ikut melayani. Nah, di dalam proses pelayanan ini memang banyak terjadi mujizat-mujizat. Saya hanya memberi contoh 1 atau 2 saja ya, umum banyak sekali. Karena saya sudah keliling kemana-mana, Pak Ari lebih banyak lagi karena kadang bersama dengan saya, kadang tidak. Ini kejadian di mall dan Mogot. Di mall dan Mogot. Baru saja di sana. Baru saya nggak sampai hati untuk menonton. Ada apa itu Pak Ari yang terjadi? Saya betul-betul itu ada anak kecil ya, sama kanker yang hilang Pak ya. Anak kecil dan kanker yang ada pada itu sama-sama hilang, serentak itu hilang. Tuhan Yesus begitu kasih kepada kita. Mari kita kasih tepuk tangan. Saya tambah 1 lagi bagi yang stroke pada waktu di kota Solo saja di Bali, pada waktu di Asia kalau tidak salah ya, pada waktu itu seperti tadi bicara yang stroke ini segala macam, coba yang disembuhkan naik, yang stroke itu yang pada waktu datang itu diangkat-angkat itu, si orang ini kok naik panggung itu lebih tinggi kan, dia itu bisa naik di atas. Terus Pak Ari bilang, ini pada sakit apa? Dia itu melempar ininya, tongkatnya itu blodak gitu. Sekali gitu. Ternyata memang dia disembuhkan. Matur nuwun Gusti Yesus, matur nuwun. Dan dia turun dari situ sudah dengan berjalan sendiri. Sudah banyak ya? Kebanyakan nanti kalau saya cerita karena semuanya ada. Memang menarik. Sehingga saya pesan, percayalah, hari ini Tuhan Yesus akan menyembuhkan. Ingat ya, kalau tidak hari ini, tidak detik ini, mungkin nanti 1 jam lagi, mungkin 2 jam lagi, mungkin besok. Tapi percaya saja, percayalah. Apapun keyakinan Bapak dan Ibu, percayalah, Tuhan Yesus akan menyembuhkan. Ingat ya, Tuhan Yesus pernah menyembuhkan orang meninggal saja bisa dibangunkan. Apalagi hanya sakit seperti ini. Wes merasa turun. Shalom, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan tinggalkan komentar di bawah. Tekan tombol pojok kiri atas untuk subscribe agar tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Dan tekan tombol pojok kiri bawah untuk menonton video lainnya. Tuhan memberkati.